suatu kebangkitan bagaimana Kota Makassar ini menggunakan teknologi metaverse itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal yang nyata itu bisa kita lihat secara virtual. Nah, hal-hal yang belum nyata kita juga bisa lihat di dalam virtual. Kita bagaimana teknologi metaverse ini diaplikasikan di dalam program pemerintah Kota Makassar. Pemerintah itu adalah melayani masyarakat, abdi negara dan abdi masyarakat. Jangan masyarakat yang melapor. Kita harus lebih menemukan, namanya istilahnya Pak Dani itu, Pak Wali Kota itu namanya problem scanning itu harus lebih sensornya lebih bagus. Metaverse ini sudah sering kita lihat, sudah sering kita lakukan, tapi Pak Wali Kota menangkap itu sebagai suatu cara atau metode pengetahuan yang tepat untuk menggerakkan visi misi Kota Makassar dalam bentuk program kerja. Ya, selamat datang di kantor kita podcast kedua kali ini, Kak. Ada yang menarik baru-baru terjadi di Kota Makassar, sebuah gagasan yang sangat membuat banyak masyarakat Kota Makassar menjadi bertanya-tanya. Hampir semua warkop menjadi diskusi. Bahkan di mana-mana spot-spot pasti bicara tentang satu kata, metaverse. Sebelumnya bagaimana kabar ini, Kak? Alhamdulillah baik. Ya, semoga kru rakyat news juga dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam situasi pandemi ini kita tetap berpikiran sehat, Kak. Sehingga kita sehat dan bisa mencapai harapan dan cita-cita ya dengan baik seperti itu. Saya dengar-dengar ini, Kak, di Kota Makassar akan menuju metaverse. Tapi kita bertanya dulu, apa sih itu metaverse, Kak? Bisa dijelaskan ke masyarakat? Jadi memang secara konseptual maupun secara terminologi maupun secara etimologi itu kan banyak membahas tentang metaverse. Ini kan berhubungan dengan dunia teknologi dan informasi. Saya rasa kita tidak bisa menafikan bahwa salah satu istilah metaverse itu mungkin pertama kali dipopulerkan oleh pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu yang menggunakan istilah metaverse. Jadi secara konsep bahwa metaverse itu jadi bagaimana yang nyata itu divisualisasikan lewat virtual. Jadi yang nyata kemudian divisualisasikan lewat dunia maya, internet. Misalnya yang paling sering kita namanya percakapan virtual, artinya Zoom meeting itu juga metaverse. Metaverse juga ya? Jadi itu sesungguhnya kita bisa melihat orang, tapi tanpa harus kita menyentuh itu orang. Atau misalnya kalau dalam kehidupan saya kita membeli barang lewat online, itu juga metaverse. Jadi hubungan dunia nyata ini, yang nyata ini itu dihubungkan dengan yang lain. Jadi hubungan individu dengan yang lain. Cuman kan ini orang terjebak dengan konsep-konsep yang terlalu kata-kata metaverse-nya. Jadi saya pikir ya faktanya seperti itu, bahwa bagaimana sesuatu yang nyata itu divirtualkan. Misalnya kita ingin membeli sesuatu, barang atau benda, itu kita cukup dengan virtual. Dia hanya mengirim fotonya, mengirim videonya. Bahkan yang lebih canggih lagi, virtualnya itu bisa 3 dimensi. Pak. Jadi misalnya kita ingin melihat sesuatu, spesifikasi suatu kendaraan, ya bisa lihat dengan 3 dimensi, bahkan kita bisa masuk ke dalamnya. Bahkan dengan dunia metaverse itu, sesuatu yang dalam perencanaan atau dalam imajinasi kita sudah bisa diwujudkan dalam bentuk animasi virtual. Nah, misalnya kalau zaman dulu, ini kita bicara pengalamannya. Zaman dulu kalau kita melihat bangun konstruksi perumahan, atau misalnya ada sesuatu barang, mungkin dibuat maketnya. Dibuat maketnya, jadi desain-desainnya. Ada misalnya gedung-gedung, ada rumah, ada kendaraan, itu berbentuk fisik. Nah, sekarang dalam bentuk virtual. Itulah yang kita bisa lihat di berbagai media sosial itu, merancang suatu bangun kota itu cukup menggunakan teknologi metaverse 3 dimensi. Bahkan ada bisa menggunakan kacamata. Jadi makanya banyak hal-hal yang harus dipahami secara mendasar, tapi
mungkin dunia metaverse ini sudah kita rasakan dan Iya. kita alami. Tapi Bapak Wali Kota itu menangkap itu dengan kecepatan inovasi, menangkap itu sebagai suatu kebangkitan bagaimana Kota Makassar ini menggunakan teknologi metaverse itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, yang poinnya. ya poinnya di situ. Jadi kalau orang tak paham dan tak mengerti, bisa kadang-kadang itu prasangkanya negatif. Makanya ada istilah itu tak kenal maka tak sayang. Karena tak kenal, tak sayang bisa jadi benci. Makanya kita harus dulu mengenal, maka kita bisa akan sayang dengan metaverse. Berarti esensinya Pak Wali ini membuat Makassar Metaverse adalah untuk kepentingan masyarakat. Pasti dan kemudahan. Karena Makassar ini kan dalam visi misi Wali Kota Makassar ini kan Makassar Kota Dunia. Kalau kita tidak bisa berkembang berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi dunia, maka kita akan tertinggal. Iya. Di situ poinnya. Sekarang adakah dalam pergaulan kita sehari-hari yang terlepas dari metaverse atau dunia maya? Kan hampir semuanya bersentuhan. Kita kemana-mana harus pakai handphone yang berhubungan dengan metaverse. Ada namanya masuk di mall, ada QR code, ada barcode. Bahkan kita berbelanja, kita menggunakannya. Bahkan dalam mobile banking pun itu sudah metaverse. Karena dia nyata, ada uang, tapi uangnya tidak nyata. Berarti sudah biasa kita sebenarnya. Iya, tapi Pak Wali Kota itu memasifkan program ini untuk dijadikan sebagai dasar berpijak, sebagai program pemerintah untuk bisa melayani masyarakat. Sehingga Pak Wali Kota itu menekankan kepada semua OPD untuk membuat terobosan-terobosan atau lompatan-lompatan yang berdimensi metaverse. Berbasis Metaverse, ya termasuk di Dishub, di tempat-tempat lain pun seperti itu. Oh iya. Berarti sahabat, ternyata metaverse ini sudah hadir di kehidupan kita, apalagi masyarakat Kota Makassar ya. Ada kita mau belanja, ada Shopee, ada lain-lain, ada Gojek, ada Grab. Ternyata itu bagian dari metaverse dan perkembangan. Dan metaverse ini yang kemudian akan dimasukkan di tubuh pemerintahan supaya memberikan pelayanan. Jadi teknologi kan alat untuk mempermudah orang. Jadi teknologi metaverse ini alat untuk mempermudah melayani masyarakat. Misalnya itu Dr. Rotta itu kan bisa mendeteksi orang lewat virtual. Kita tidak ketemu dokternya, dokter bisa menjawab. Kita tidak ketemu fisiknya, tapi bisa mendeteksi. Jadi hal-hal yang nyata itu bisa kita lihat secara virtual. Nah, hal-hal yang belum nyata kita juga bisa lihat dalam virtual, dalam bentuk animasi. Kan ada yang bentuk animasi berarti dia belum terwujud, tapi sudah bisa divisualisasikan lewat virtual. Jadi belum misalnya ada pertandingan, belum bertanding itu McGregor sama Khabib, sudah ada misalnya video animasinya, dia itu bentuk Jadi karena dunia modern sekarang ini dibutuhkan kecepatan. Betul, Pak. Kita kadang-kadang habis waktu. Kita bagaimana teknologi metaverse ini diaplikasikan di dalam program pemerintah Kota Makassar. Jadi tujuannya mempermudah melayani masyarakat. Misalnya contoh yang konkret, misalnya kita bicara KTP. KTP tidak perlu lagi kita mendaftar, pergi di catatan sipil harus antri, cukup di rumah saja menggunakan HP kita, kemudian kita bisa mengaplikasi di situ, terdaftar lagi. KTP itu juga bisa KTP virtual, tidak ada masalah, walaupun itu fisik wajib. Kenapa? Untuk mempermudah. Sekarang kan dulu kita tidak tahu, kita mau naik pesawat, kita menggunakan tiket manual. Sekarang kan cukup kita kasih lihat bahwa di HP itu kan itu kan virtual. Bukan fakta, tapi kan dia nyata. Jadi kita tidak menyentuh, tapi adalah fakta. Fakta kan itu tidak harus kita sentuh, bro. Iya. Pada poinnya bahwa ternyata metaverse ini selain karena memudahkan masyarakat, tapi hal-hal calo juga itu bisa. Jadi bermain juga, bersih juga bisa. Jadi kalau dia bersentuhan dengan analog atau manual, itu kemungkinan bisa dimanipulasi. Tapi kalau teknologi itu memang presisinya luar biasa. Semua yang kita bisa saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan digital teknologi, komputerisasi misalnya, itu kan digital teknologi. Kita ingin memotong, misalnya kita membuat desain konstruksi, itu presisinya jauh lebih akurat dibanding sama manual.
Karena kita cukup memasang di komputer, kemudian ditransfer masuk ke mesin dan dia bisa membuat. Ini sama juga konsep-konsep. Jadi mempermudah melayani masyarakat sehingga tidak berbelit-belit. Karena persoalan yang dihadapi birokrasi kita itu adalah apa? Berbelit-belit. Kesana kemari, kesana kemari gitu. Jadi kita tidak ingin ada kejadian gara-gara keterlambatan prosedur administrasi itu membuat masyarakat tidak terlayani dengan baik. Karena syarat menjadi kota dunia itu adalah tingkat kepuasan pelayanan masyarakat. Itu salah satu kategori parameter. Jadi biar kita bilang tinggi teknologi, tetapi kalau masyarakat merasa terlayaninya tidak baik, tidak puas, berarti kita dianggap tidak bisa melayani dengan baik. Karena tugas kita memang pemerintah itu adalah melayani masyarakat, abdi negara dan abdi masyarakat. Iya, ternyata tahu metaverse. Iya, ternyata memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus berada ke situ. Apa-apa sekarang mau kemana dari Petrani ke Taman Andrea, termasuk pakai Gojek. Di sini di rumah ada nih Pak. Ternyata begitu juga dengan kampanye pemerintahan di bawah. Jadi mungkin ya, misalnya saya ambil contoh lah, kita langsung ke Dishub misalnya. Iya Pak. Kita punya program itu misalnya, ini kan dari PU namanya Singarakna Kotata. Iya Pak. Nanti masyarakat juga itu bisa diberikan semacam kayak aplikasi untuk mendeteksi juga lampu di mana mati. Iya. Karena lewat mana tuh? Lewat HP bisa Pak? Lewat HP nanti ada aplikasi seperti itu. Jadi artinya jangan masyarakat yang melapor. Kita harus lebih menemukan, namanya istilahnya Pak Dani itu, Pak Wali Kota itu namanya problem scanning, itu harus lebih sensornya lebih bagus. Jadi jangan masyarakat mengatakan ini tidak berjalan dengan baik. Kita harus mendeteksi dengan awal. Dengan teknologi kita bisa mendeteksi misalnya 38.000 titik lampu. Itu saya bisa deteksi dalam waktu tidak sampai 1 menit di mana putus lampunya, di mana ada trouble. Begitupun lampu jalan, lampu traffic light. Jangan sampai berulang-ulang masuk di media bahwa lampu jalan Bulus Saraung atau yang mana bahwa karang itu terjadi seperti lampu disco misalnya kan sering terjadi. Ini kan respon masyarakat, karena masyarakat itu butuh respon yang cepat. Jadi kecepatan itu adalah kekuatan. Tanpa kecepatan itu tidak punya nilai. Siapa cepat menyelesaikan masalah, makanya selalu namanya tim reaksi cepat untuk merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat. Berarti dengan adanya metaverse ini di Makassar, Kota Makassar Metaverse, salah satu hal yang terkecil mendeteksi lampu itu kita by system ya Kak? Ya, semua sistem. Komputer. Ya, termasuk juga misalnya kita mendeteksi kemacetan, mendeteksi PAOGA bisa. Kita kan berusaha untuk mengkoneksikan dengan misalnya di pusat Common Center Balai Kota kan namanya di bidang di Dinas Infokom. Iya Kak. Sehingga ketika masyarakat mau keluar rumah, dia sudah tahu jalan mana yang dia harus hindari. Karena banyak orang terjebak macet. Itu juga metaverse juga itu. Jadi dalam berhubungan dengan dunia media sosial, masuk di mana kayak itu, artinya dia punya kanalnya lewat mana, itu dari situ. Jadi semuanya. Bahkan juga Pak Wali Kota itu akan membuat namanya PT-PT Smart yang istilahnya COMO misalnya. Iya, COMO itu bisa dijelaskan dulu itu Kak. Komuter Metro Moda. Jadi komuter itu jadi mobil yang reguler itu mengantarkan masyarakat untuk disambung di kendaraan misalnya bus atau kereta api itu istilahnya. Tapi di dalam mobil tersebut itu di dalamnya itu juga bersifat virtual reality. Jadi penumpang itu pakai kacamata, dia bisa tinggal pilih mau misalnya makan di mana, mau misalnya pergi cari tempat makan di mana, atau dia mau berpariwisata kemana, sudah digambarkan. Misalnya saya ambil contoh, dia naik di bis, ini kan pariwisata. Iya Kak. Pariwisata itu kan salah satu super devisa negara ya. Iya Pak. Setelah minyak dan bumi, setelah minyak dan bumi. Karena itu bisa mempromosikan. Makassar ini kaya dengan dunia pariwisata. Cukup dengan dia memasang itu kacamata VR-nya, jadi virtual reality, itu dia sudah bisa melihat, oh di Lai-Lai begini kondisinya. Jadi berarti belum sampai, nah tahu nih, begini kondisinya. Jadi dia sudah melihat, karena itu yang di Lai-Lai juga, itu sudah nyata seperti itu, tapi dikasih masuk di dalam matanya, biar dia lihat. Misalnya saya mau beli, mau kerja misalnya perak. Di mana tempatnya?
ada yang kita syuting bahwa misalnya di Jalan Salemu di situ ada pengrajin perak, atau di Sembopu ada tempat. Jadi semua itu disajikan dengan bentuk virtual. Jadi bisa berkoneksi dengan semua pihak. Mau jual tanah bisa juga divirtualkan. Misalnya atau misalnya ada orang mau bangun perumahan, dia sudah tahu di peta-petanya, saya berhubungan dengan badan pertanahan. Jadi semua aksesibilitas itu mudah tanpa harus man to man gitu. Jadi dia tapi nyata, tapi dia berbentuk virtual. Jadi itu mungkin secara sederhana. Jadi supaya orang lebih paham. Jadi sebenarnya metaverse ini sudah sering kita lihat, sudah sering kita lakukan, tapi Pak Wali Kota menangkap itu sebagai suatu cara atau metode pengetahuan yang tepat untuk menggerakkan visi misi Kota Makassar dalam bentuk program kerja. Nah, makanya dari Kursus tanggal 15 kemarin itu ada beberapa model-model aplikasi dan inovasi yang berhubungan dengan metaverse. Dalam beberapa OPD seperti itu. Kak, saya dengar-dengar juga ada yang namanya QR apa. Kira-kira dengan hadirnya metaverse dengan sistem QR apa sih manfaatnya? QR code QR code. Itu kan bagian dari metaverse kan. Di mana transaksi tidak lagi buy to cash atau ada kartis lagi dan sebagainya. Bisa dijelaskan mungkin? Jadi di Disub itu kami itu yang kedua yang mengutamakan digital money. Digital money kan. Untuk kir kendaraan. Jadi orang kir kendaraan ini kan potensi kendaraan angkutan penumpang maupun barang di Kota Makassar itu hampir 40.000 potensi. Bahwa kendaraan itu kan PAD juga, karena targetnya setiap tahun itu mendekati 3 miliar. 3 miliar. Nah, itu kan self-supporting. Jadi bagaimana mengembangkan sumber daya pendapatan daerah. Itu juga kita menggunakan barcode atau QR code kita pakai dengan bentuk pelayanan tanpa uang atau cashless. Jadi orang yang mau membayar kirnya itu tidak pakai uang, cukup dia gunakan saya itu QR code di barcode langsung terbayar. Jadi tidak ada lagi tidak ada orang pegang uang, karena kalau orang pegang uang ya bisa saja namanya oknum kan bisa. Tidak ada calok-calok kan? Tidak ada calok-calok. Karena biasa tuh gitu banyak calok-calok itulah salah satu faktor yang menghambat pelayanan masyarakat kalau banyak mangkelar atau calok-calok, terutama dalam segi pembayaran retribusi. Iya kan, betul itu. Dan ini juga kami rencana juga mau untuk pelayaran pulau itu menggunakan juga. Karena saya pikir dalam dunia sekarang ini tidak ada masyarakat yang tidak menggunakan HP yang sudah canggih atau HP Android. Hampir semua. Jadi mereka sudah terbiasa menggunakan aplikasi metaverse. Jadi cuman kita mau mencoba mensosialisasikan, mensebarluaskan kepada masyarakat bahwa dengan teknologi metaverse itu pemerintah kota itu menggunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan masyarakat dan mencapai kepuasan masyarakat. Itu poinnya, Kak. Itu poin pentingnya. Dan menurut kami bahwa dengan adanya metaverse yang paling mendasar, apalagi di Disub, kan biasa Disub viral itu karena ada caloknya dan dengan hadirnya metaverse ini bisa mengurangi dan bahkan ada kemacetan. Jadi metaverse ini bisa juga mendeteksi bahwa di mana ada paoga, di mana ada persimpangan yang macet, atau saya bilang begini, di mana ada demo hindari di situ. Biasa itu kalau kita mau harapkan saudara kita atau keluarga kita menelpon bilang jangan lewat jalur ini, dengan digital map route untuk menangkap itu itu kita bisa mendeteksi bahwa di sini. Jadi dia bisa berbentuk live event key. Live kan? Live key 24 jam. Jadi makanya kan di Kota Makassar itu sudah banyak CCTV. Nah, itu dikonekkan dengan Disub, kemudian Disub membuat aplikasi sehingga masyarakat kalau mau keluar rumah dia mengaplikasikan itu program untuk bisa dituntun untuk tidak ke arah yang macet. Itu satu. Yang kedua, sistem parkir juga seperti itu. Jadi semua tempat-tempat usaha yang berhubungan dengan daerah bahu jalan atau pinggir jalan itu kita deteksi juga, sehingga orang ketika keluar rumah mau ke suatu tempat dia sudah tahu bilang di sana itu masih banyak kendaraan yang parkir, tidak usah dulu singgah makan di situ. Karena kalau dia macet terus kita datang, kita berhenti di pinggir jalan, masuk keluar menimbulkan kemacetan. Misalnya kita ambil contoh lah Jalan Hertasning, ada beberapa tempat usaha di sana, kemudian mereka mau tinggalkan rumahnya, pasti dia bilang jangan ke sana karena
ada sinyal dari map route traffic jamnya Kota Makassar itu menyampaikan bahwa di warkop tersebut rumah itu lagi full parkirnya. Iya. Kalau kita ini kan teknologi metaverse sehingga orang dan terlihat dengan virtual secara nyata. Oh iya ada videonya. Ini lagi ini kan di Kota Makassar sudah banyak CCTV hampir beberapa titik. Dan itu mau dimasifkan ya? Iya mau dimasifkan sehingga masyarakat itu kita ambil contoh dari Jakarta. Jakarta kan bisa. Iya, kan? CCTV kan milik pemerintah tapi terbuka. Ya kalaupun ada yang berbentuk rahasia negara kan beda konteks. Saya pikir masyarakat itu sudah tahu lah karena informasi itu sangat penting. Jangan sampai karena informasinya terlambat macet juga semakin terlambat dideteksi ya. Kalau perlu juga itu minyak goreng juga dibuatkan ke metaverse supaya ditahu bahwa begini yang keluar dari pabrik, jangan sampai terlalu banyak yang spekulan yang menimbun minyak goreng misalnya. Dikasih barcode juga minyak gorengnya kan. Semua jadi supaya terdeteksi. Iya. Jadi termasuk personil juga dibuatkan juga dalam bentuk metaverse di mana dia bergerak ada. Jadi tidak bisa dia berbohong. Iya, Kak. Ya kan jangan sampai dia bertugas totok di mana. Jadi inilah bentuk teknologi yang sekarang yang begitu berkembang pesat dalam dunia internasional. Kenapa? Kalau kita bisa mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir, maka kita akan sejajar dengan bangsa-bangsa yang besar di dunia. Nah, kita ingin ini Makassar lah yang boleh dikata pintu gerbang Indonesia bagian timur, kemudian sebagai pusat peradaban yang berabad-abad lalu terkenal. Mungkin di masa Pak Dani Pumante ini saya ingin mengatakan bahwa ini metaverse revival ya, jadi suatu kebangkitan betul, metaverse Pak, untuk dimasifkan karena dari pemaparan Bapak Daniel Surya, salah satu tokoh metaverse internasional itu menyebutkan bahwa Kota Makassar ini yang pertama kali merespon tentang Makassar menuju kota metaverse. Dan ternyata sahabat Rakyat News, metaverse ini pada intinya adalah memudahkan masyarakat. Memudahkan pelayan kecepatan pelayanan dan kepuasan masyarakat. Itu sangat luar biasa, Pak. Iya. Dan selain itu juga bisa mengurangi yang namanya calo, yang bisa menindas masyarakat di bawah. Yang paling terkecil itu yang KTP, Pak. Terus Pak, terakhir kira-kira bisa dijelaskan digital map di Kota Makassar ini kan kita 2022 ini. Ya, jadi kan inovasi yang kita akan lakukan. Jadi makanya kita berencana seperti itu. Kita merencanakan termasuk dengan PT-PT Smart yang Cokmo itu. Itu kan kita merencanakan. Makanya mungkin akan di launching itu tapi kita berusaha secepatnya. Karena Pak Dani itu mau cepat karena kita dikejar oleh waktu dan mungkin dalam rangka ulang tahun Kota Makassar itu semua program-program andalan Bapak Wali Kota itu akan di launching pada saat itu. Jadi makanya semua OPD itu diminta untuk cepat membuat sistem atau aplikasi atau platform tertentu dalam rangka untuk mewujudkan Makassar Kota Metaverse. Ya, saya pikir ya langkah-langkah pertama aja yang konkret itu saya bilang tadi, pertama itu membayar tanpa uang gitu kan, dia pakai money digital, itu kan terobosan pertama. Nah, kemudian kita mencoba juga terus pendeteksi lampu jalan yang putus sehingga tidak perlu kita menunggu keluhan masyarakat merespon. Bayangkan ini lampu Pak, kalau tidak ada metaverse, tidak ada aplikasi dari 3.000 sekian 38.000 titik lampu, bagaimana kita bisa tahu yang mana putus yang mana tidak putus? Tapi kan kadang-kadang itu banyak kendala teknis, makanya mendeteksi. Jadi metaverse itu mendeteksi masalah dengan cepat. Bagaimana kita mendeteksi dengan masalahnya? Menggunakan teknologi. Kalau jalan kaki mungkin. Kalau manual kita mau cek satu-satu. Makanya itu kadang-kadang juga penting sekali kalau laporan masyarakat. Bayangkan ini 14 kecamatan, satu kecamatan di pulau. Berapa lampu di pinggir jalan. Nanti ada masyarakat menelpon di sini putus. Bahkan kita juga mau membuat semacam kayak peta aset di sub juga termasuk. Oh, peta aset ya. Peta aset misalnya lampu merah kah, lampu traffic light kah, atau lampu-lampu lorong yang belum dibenahi. Karena ini kan semua kiosnya termasuk mendeteksi lampu-lampu yang belum ada. Karena kan ada semacam master plan-nya kan, yang mana lorong ini kan kita ada beberapa lorong. Ada di kota saja itu 700 hampir 800 km ruas jalan kita jalan kota. Pak, terakhir ini Pak.
apa yang kita ingin sampaikan sama masyarakat yang sangat, ya ada orang yang ingin, apa tuh itu metaverse, ini Pak Wahlani, apa Nabi, mungkin apa yang kita ingin sampaikan ke mereka Pak? Saya ingin mengatakan bahwa karena dia tidak tahu, jadi orang kadang-kadang berprasangka buruk. Makanya kita harus tahu. Jadi makanya kita tidak bisa mengambil suatu kesimpulan tanpa kita pelajari dengan baik. Makanya istilah metaverse itu jangan dianggap suatu angan-angan yang tidak nyata. Metaverse itu suatu kebutuhan. Tidak ada. Metaverse itu suatu kebutuhan perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi mau tidak mau kita akan terlibat di dalamnya. Nah, dengan terlibat di dalamnya, maka metaverse itu dijadikan sebagai alat atau dijadikan sebagai wadah atau sebagai cara untuk memberikan pelayanan dengan baik. Artinya orang mau mendaftar apapun, ya metaverse. Kemarin juga itu kan metaverse itu. Mendaftar online menjadi laskar pelangi kan metaverse. Lulusnya juga metaverse. Kuliah juga metaverse, Pak. Kuliah metaverse, buktinya virtual meeting, Zoom itu kan metaverse. Cuman kan kadang-kadang orang memandang sebelah mata, kadang-kadang menafikan atau kadang-kadang menganggap bahwa metaverse itu hal yang terlalu berangan-angan. Saya pikir kita harus pahami mimpi itu tidak gratis. Mimpi itu gratis. Makanya tidak larang kita bermimpi yang tinggi-tinggi. Nah, jadi makanya jangan takut kita bermimpi untuk merubah sesuatu. Betul. Karena sesuatu itu kadang-kadang bisa berubah dari mimpi yang tidak pernah masuk akal. Mana orang percaya bilang kita bisa mendarat di bulan? Itu kan suatu mimpi dan harapan ya. Makanya bermimpi saja yang tinggi, karena mimpi itu gratis. Kita bisa wujudkan seperti itu. Jadi begitu ya, kita pahami bahwa ternyata sekali lagi kita ingatkan esensi program Pak Wali itu pelayanan masyarakat yang transparansi, yang cepat. Nah, dengar Ki. Itu ya. Terakhir mungkin Pak, apa yang kita harapan kita bahwa harus masyarakat itu menyikapi ini dengan menggunakan logika rasional yang baik, Pak. Tidak dengan negatif, karena metaverse itu suatu fakta dalam suatu kehidupan saat ini. Dan ya tadi saya sampaikan dari awal bahwa itu metaverse itu kebutuhan internasional dunia ilmu dan teknologi. Pak. Jadi kita harus menerima itu. Jadi ya kenapa? Untuk memudahkan pelayanan ke masyarakat dalam rangka mewujudkan Makassar ini kota dunia, kota smart, kota metropolitan yang aman dan nyaman untuk semua. Dengar sangat luar biasa dan alhamdulillah sangat luar biasa Pak atas pemaparan bahwa ternyata dibandingkan dengan kota-kota yang di Indonesia Timur ya memang Makassar menjadi tidak mau pusat menjadi acuan dan saya yakin bahwa konsep ini akan menjadi contoh bagi daerah project karena menurut saya pendekatan teknologi juga pendekatan milenial Pak. Milenial, makanya apalagi milenial berbicara tentang metode itu bicara milenial. Pak, betul. 38% penduduk kita dari masyarakat milenial. Jadi mereka pasti menangkap itu dengan baik. Makanya tugas kita itu bagaimana men-spreading ini kepada generasi milenial. Pak. Saya saja Pak dengan adanya ini dengan serba digital mudah. Saya mungkin lebih di rumah daftar KTP bisa juga. Mau keluar ke Unhas deh. Buka dulu websitenya, aplikasinya. Mungkin pergi di Kayangan, kita buka websitenya pariwisata. Mungkin pergi di museum, kita lihat juga websitenya museum ada barang-barang apa di sana. Jadi mungkin pergi ke benteng-benteng Fort Rotterdam, bisa kita buka dengan metaverse. Pak. Dan menurut saya bagi milenial sangat gampang Pak. Itu hal yang terkecil kita buat. Misalnya jalanan. Berapa lampu merah saya lewati nih mau ke sana? Cek dulu lampu merahnya ini, yang mana macet. Bahkan mungkin dia bisa cek berapa menit dia mati, kira-kira jam berapa dia mati, bisa dia. Jam di sana. Jadi teknologi itu sebagai sarana utama pemerintah kota untuk mewujudkan pelayanan yang baik. Seperti itu. Mungkin sampai di sini kita podcast. Terima kasih luar biasa Pak. Dan terus terang kami sangat mengakui penjelasan Bapak terkait dengan metaverse pada esensinya bahwa ini kemudahan dan ini sangat peluang bagi milenial untuk menjadi contoh bagi kami juga bahwa saatnya kita harus menggunakan teknologi yang baik dan penutup mungkin apa yang kita ingin terakhir kita sampaikan ke masyarakat Pak. Artinya memang teknologi itu kan one coin two side ya, pasti sifatnya paradoks. Makanya Pak Dhani menekankan juga bahwa dalam menjalankan program ini yang menggunakan teknologi metaverse itu ya harus juga kita berakhlak. Jadi tidak apa-apa
itu ilmu setinggi langit, tapi ketahui dan juga tetap kita perdalam dengan baik. Jadi, karena akhlak itu menuntun kita, karena ini kan ilmu itu kan sama dengan alat. Jadi it depends the man behind the gun, the man behind the technology, the man behind the machine, seperti itu. Jadi sangat ditentukan dengan integritas. Jadi Pak Wali menekankan itu berakhlak itu integritas. Jadi walaupun dia teknologi, tapi yang menggerakkan teknologi itu juga harus akhlak yang baik, punya integritas, karena integritas itu menjamin untuk kita berbuat baik kepada masyarakat, bangsa, agama dan negara. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.